Jadi jangan mengira kita selama ini hidup mengalir aja seperti air. Oh enggak, kita hidup dari sebuah peraturan besar yang disebut hukum alam. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Anissa Aryani YouTube channel di edisi Maret 2023. Jadi aku rekam video ini di bulan Maret tahun 2023. Yang artinya kalau teman-teman ketemu sama video ini kapanpun itu pasti bukan kebetulan. Itu pasti adalah skenario Allah supaya aku dan teman-teman semua itu bisa ketemu. Gitu. Jadi berbahagialah karena selama kita ketemu sama hal-hal positif, itu artinya Tuhan sedang menggerakkan hidup kita ke arah yang positif. Gitu. Hari ini aku mau bahas apa? Hari ini aku mau bahas tentang hati-hati, perasaanmu itu menarik semua yang ada di sekitarmu. Kita mau lebih spesifik, kali ini mau membahas tentang salah satu hukum alam yang disebut Law of Attraction. Teman-teman, jadi kita itu hidup bukan mengalir seperti air, enggak. Yang selama ini teman-teman ngira kita hidup itu mengalir seperti air, semuanya terjadi secara kebetulan. Kemudian tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu, ternyata enggak seperti itu teman-teman. Kita hidup di dunia ini itu dalam sebuah kesatuan besar hukum alam yang biasa kita sebut dengan sunnatullah, yang hukum alam itu tunduk sepenuhnya pada hukum Allah. Gitu teman-teman. Hukum alam ini banyak sekali jenisnya, banyak banget teori-teorinya, jenis-jenisnya gitu. Yang paling sering kita dengar aja lah, hukum gravitasi bumi. Setiap kita taruh benda, kemudian kita lepaskan, benda itu akan jatuh ke bawah. Pokoknya benda apapun yang dari atas itu akan jatuh ke bawah karena tarikan gaya gravitasi bumi. Itu hanya salah satu dari sekian banyaknya hukum yang ada di alam semesta. Dan kita, manusia yang tinggal di bumi ini, itu adalah salah satu peserta yang juga mengikuti pola atau dampak dari hukum alam yang berlaku ini. Gitu ya. Jadi jangan mengira kita selama ini hidup mengalir aja seperti air. Oh enggak, kita hidup dari sebuah peraturan besar yang disebut hukum alam. Nah, salah satu hukum alam itu namanya Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Nah, ini aku mau lebih spesifik lagi. Di pembahasan kali ini aku mau bahas tentang daya tarik perasaan kita terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi teman-teman, perasaan kita ini dia itu punya power, punya kekuatan untuk menarik hal-hal di luar sana, hal-hal yang ada di luar diri kita untuk masuk dan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu, baik yang positif maupun negatif. Jadi semesta tempat kita tinggal ini merespons. Apapun yang kita rasain, semesta itu merespon teman-teman. Semesta itu ngasih jawaban. Semesta tidak pernah tidak menjawab. Dia selalu ngasih jawaban dari setiap apa yang kita rasain. Ingat teman-teman ya, yang kita rasakan. Yang kita pikirkan gimana? Yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Nanti yang kita rasakan itulah yang akan direspon sama semesta. Perasaan itu apa aja sih teman-teman, bisa sebutkan nggak contohnya? Perasaan itu ada perasaan seneng, bahagia, bersyukur, kemudian berbunga-bunga, berterima kasih. Nah, itu ada perasaan senang. Biasanya kita sebut perasaan ini dengan high vibration atau vibrasi tinggi. Jadi perasaan-perasaan bersyukur, bahagia, senang, berterima kasih, itu semua ada di vibrasi tinggi. Dan ini bagus sekali, vibrasi tinggi ini bagus sekali karena dia menarik segala hal positif untuk terjadi dalam hidup kita. Yang kedua ada perasaan takut, cemas, was-was, kemudian segala perasaan negatif gitu ya, benci, iri, dengki, sebel, kesel, nggak suka lihat kebahagiaan orang lain. Nah, ini ada di yang namanya low vibration atau vibrasi yang rendah. Vibrasi yang rendah ini nggak bagus dan harus banget kita hindari. Karena apa? Karena vibrasi rendah ini akan menarik semua hal negatif dari semesta untuk terjadi dalam hidup kita. Yuk kita cerita lebih jelasnya lagi. Contoh, teman-teman ya, pernah nggak ngerasain hidup kok kayaknya sial mulu ya? Jadi di rumah tangga lagi berantakan, anak-anak lagi rewel, susah diatur.
Di tempat kerja ada aja sialnya, dapat kerjaan yang susah, deadline-nya mepet, kerjaannya banyak, gaji turun atau gaji kecil dan lain sebagainya. Pokoknya kayaknya tuh hidup kita itu sial gitu, nggak beruntung, nggak happy, bikin kita tuh mikir, tertekan, kemudian sakit, asam lambung naik dan lain sebagainya. Nah itu adalah hal-hal terjadi yang negatif, yang sial, beruntun tadi itu sebenarnya terjadi karena perasaan kita gitu. Jadi perasaan kita awalnya kita ngerasa nggak bersyukur karena mungkin rumah tangga kita nggak seperti orang-orang, karena mungkin rumah kita nggak sebagus orang-orang gitu. Kita nggak bersyukur, kita mengeluh tuh, kenapa sih hidup aku begini banget gitu kan, kenapa sih jualan sepi banget, kenapa sih orang lain bisa sedangkan aku enggak. Nah kita nggak bersyukur tuh. Akhirnya karena perasaan kita negatif, padahal Allah udah kasih kita nafas, Allah udah kasih kita kesempatan hidup, Allah udah kasih kita tangan, kaki lengkap, semuanya bisa kita pakai untuk kerja, tapi kita nggak bersyukur, perasaan kita negatif, maka kita menarik hal-hal negatif untuk terjadi. Akhirnya apa? Anak-anak rewel, akhirnya kerjaan nggak beres, kerjaan nggak sesuai dengan apa yang kita suka, jualan juga sepi gitu. Jadi seberbahaya itu perasaan teman-teman. Kalau kita nggak mengelola dengan baik, hidup kita yang jadi korban gitu. Beda halnya dengan kalau kita berperasaan positif selalu gitu ya. Teman-teman, ini perlu dicatat. Perasaan positif, rasa positif yang kita punya itu enggak serta-merta jadi gitu. Dia harus dilatih, harus dipaksa. Kalau ada perasaan negatif, perangi. Ada perasaan negatif, perangi. Gitu ya. Kalau ada perasaan negatif gitu, kayaknya kita ngeluh, kita minder, kita insecure, hidup kita enggak seperti orang lain, segera buru-buru istighfar, minta pertolongan Allah untuk dirubah perasaannya agar jadi perasaan positif. Nah, contoh kita punya perasaan positif nih, kita sehari punya penghasilan Rp10.000. Bayangkan teman-teman, kita tuh 10.000 sehari dapat apa gitu kan. Apalagi ibu rumah tangga yang harus berpikir mau makan dengan menu ini, belum belanja ini, belanja itu. Nah, coba bayangkan kita sehari tuh dapat uang Rp10.000 gitu. Tapi ketika kita bersyukur, kita bilang, ya Allah terima kasih uang 10.000 ini. Ya Allah terima kasih saya hari ini dikasih uang 10.000. Terima kasih ya Allah. Terima kasih yang benar-benar sepenuh hati. Karena kita ngerasa dapat rezeki dari Allah. Lalu apa yang terjadi? Besoknya Allah tambahin rezekinya. Besoknya dapat kerjaan baru, dapat orderan baru, ada rezeki datang tiba-tiba dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena perasaan kita positif, maka dia menarik hal-hal positif dari semesta. Jadi yang hari ini jualannya lagi sepi, yang hari ini anaknya lagi susah diatur, yang hari ini rumah tangganya masih kurang tentrem, adem ayem, coba dicek seberapa besar kadar bersyukur kita. Kita vibrasinya ada di vibrasi tinggi apa di vibrasi rendah? Kalau masih di vibrasi rendah, maka bersiaplah. Nanti yang ada terjadi di hidup kita tuh cuma sial mulu. Negatif mulu. Nah, kewajiban kita itu untuk merubah nasib kita sendiri. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk merubahnya sendiri. Gitu. Kewajiban kita itu untuk memerangi perasaan negatif kita dan menggantinya dengan perasaan positif. Supaya yang datang itu nanti semuanya positif. Sekedar cerita gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Jadi kalau aku berbicara tentang law of attraction, aku berbicara tentang high vibration, itu aku sudah praktek. Nah, aku sudah rasain, aku sudah tahu gimana dampaknya, efeknya terhadap hidupku sendiri, makanya aku bisa cerita ke teman-teman. Jadi dulu, aku termasuk orang yang ada di low vibration gitu. Duit udah mulai sedikit di dompet tuh aku udah mulai bingung, cemas gitu. Udah mulai ngerasa gak bersyukur. Ya, duit tinggal 5.000. Aduh gimana nih, duit tinggal 10.000, gitu-gitulah ya. Terus kalau dagangan sepi gitu, aku ngeluh yang sepi dagangnya, nggak jodoh kali ya aku sama dagangan ini, gitu-gitulah, ngeluh gitu ya. Kemudian kalau misalnya ketemu teman yang agak toksik tuh aku bukannya menghindar atau menjauh, tapi aku malah ikutan toksik. Diajakin gibah, aku ikutan gibah. Kemudian diajakin mendengki kesuksesan orang lain tuh aku ikutan mendengki gitu loh. Jadi banyak aktivitas yang aku lakukan negatif. Kemudian akhirnya apa? Perasaan aku jadi negatif. Sering marah,
sering nggak bersyukur lah yang jelas. Yang terjadi apa dampaknya? Ya perekonomian seret gitu. Boro-boro mau mencapai target dan cita-cita, kita mau melangkah aja tuh langkahnya kerasanya salah mulu. Jualan sepi, kemudian aktivitas di rumah juga berantakan, anak-anak juga kayaknya susah gitu diatur. Tuh, tapi setelah aku tahu ilmunya, ilmu untuk mengatur perasaan supaya kita bisa menarik segala sesuatu yang positif di sekitar kita di alam semesta ini, aku segera berubah. Itu merubah perasaanku. Jadi setiap hari itu harus diisi dengan syukur. Apapun yang kita dapat, apapun yang terjadi, itu sudah pasti yang terbaik. Allah lebih tahu bahwa itu yang terbaik buat kita. Tugas kita hanya bersyukur gitu. Jadi misal uang habis sama sekali, teman-teman. Aku pernah ngalamin uang habis sama sekali. Kita nggak punya beras, nggak ada uang gitu ya. Tapi kita sekeluarga santai. Kita berusaha untuk percaya penuh dengan pikiran positif, dengan husnuzon kepada Allah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita kelaparan. Pernah pagi itu kita nggak ada beras, nggak ada uang gitu kan. Tapi kita santai, kita ngobrol seperti biasa. Anak-anak juga mainan seperti biasa. Dan kita tetap bersyukur, ya Allah, terima kasih kami hari ini bangun dalam keadaan sehat, tinggal di rumah yang nyaman walaupun masih ngontrak gitu. Kemudian anak-anak juga happy, hati kami tenang karena kami bersamamu gitu. Nggak lama, sekitar pukul 8 pagi waktu itu teman-teman, seseorang WA aku, dia habis transfer sebesar 475.000 ke rekeningku. Langsung kami beli beras, kami beli bahan makanan gitu ya. Jadi kalau kita udah berusaha untuk berada di vibrasi yang tinggi, bersyukur, percaya penuh dengan Tuhan, percaya penuh sama Allah, itu udah nanti semua yang positif akan ketarik dengan sendirinya. Nggak ada lagi cemas, nggak ada lagi takut, iri, dengki, sedih, nggak ada. Semuanya berganti dengan bahagia, semua berganti dengan optimistis, semua berganti dengan energi positif yang pasti akan menarik energi positif lainnya. Ini yang disebut hukum tarik menarik atau law of attraction gitu. Jadi inti dari video ini adalah teman-teman, ayo kita manage perasaan kita supaya jadi energi yang positif, dan energi positif itu akan menarik semua hal-hal positif di sekitar kita di alam semesta ini untuk terjadi di hidup kita. Jangan mau kalah sama perasaan negatif ya. Harus kita perangi, harus kita bentuk jadi perasaan yang positif gitu. Oke, teman-teman yang nonton video ini sampai selesai, kalau ini bermanfaat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan boleh share video ini sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman, sekali lagi ini bukan kebetulan. Kalau teman-teman sudah mengetahui konsep law of attraction atau hukum tarik menarik ini, teman-teman harus siap-siap untuk pindah hidup gitu ya. Pindah dari alam yang biasa-biasa aja menuju alam keajaiban. Karena swear, semenjak menerapkan atau semenjak mengubah hidupku dengan ilmu-ilmu tentang law of attraction, semuanya berubah, teman-teman. Semuanya berubah. Semuanya tuh jadi lebih baik, semuanya tuh kayak keajaiban tuh tiba-tiba datang gitu loh. Termasuk ketika seseorang menghubungi aku untuk bikin video ini gitu, itu pun aku anggap sebagai keajaiban, dan nanti keajaiban itu akan menarik energi positif, akan menarik hal-hal positif lain yang akan terjadi di hidupku di masa depan. Teman-teman semangat berubah ya. Kita yang kemarin-kemarin masih negatif nggak apa-apa karena kita belum tahu ilmunya, tapi sekarang kita udah tahu, maka harus berubah. Perangi perasaan negatif, ganti dengan perasaan positif. Kalau belum mampu, minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong ganti perasaan negatif ini jadi perasaan positif. Gitu. Selamat bertumbuh, selamat menjemput keajaiban hidup. Salam waras, salam sehat, salam bahagia. Nisa Aryani.